Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Afriani, NIM 24080560021 dari kelas Pendidikan Matematika 2A. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video tentang ujian kompetensi lisan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim. Iqra' wa rabbukal akram. Artinya, bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Adapun nilai pendidikan dari ayat tersebut adalah Allah menegaskan dan memerintahkan kita untuk membaca. Dengan membaca, kita bisa menambah wawasan. Kita bisa menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan kita. Yang kedua, sebagai pemberi semangat bahwa Allah membuka jalan ilmu bagi siapa saja yang mau belajar. Artinya Allah akan memudahkan jalan bagi orang-orang yang mau belajar dan mencari ilmu. Dan yang ketiga, menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah jalan menuju kemuliaan. Artinya dengan menuntut ilmu kita bisa menuju jalan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrohmanirrohim. Id'a ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia, jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Adapun nilai pendidikan dari ayat tersebut adalah mengajarkan kepada kita untuk menyampaikan ajaran dengan cara yang bijak. Bijak di sini artinya kita harus beretika ketika menyampaikan suatu materi. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan kepada kita tentang menghargai pendapat orang lain dan berdebat dengan cara yang baik. Artinya, kita harus menghargai pendapat orang lain. Jangan merasa pendapat sendiri yang paling bagus. Dan kita harus saling menghargai saat adanya perdebatan sehingga tidak menimbulkan suatu perdebatan yang kasar. Dan yang terakhir, menekankan etika dalam menyampaikan ilmu. Dalam menyampaikan ilmu kita harus sesuai dengan etika. Misalnya kita menyampaikan ilmu dengan lemah lembut tanpa mengeluarkan kata-kata yang kasar. Selanjutnya, surat Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar." Adapun nilai-nilai pendidikan dalam ayat tersebut adalah menunjukkan pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak dengan memberi nasihat yang bijak. Artinya sebagai orang tua kita harus dapat memberi nasihat pada anak
dengan bijak tanpa harus memaki-maki dan memarah-marahi. Yang kedua, menunjukkan bahwa mengesahkan Allah adalah landasan utama dalam pendidikan Islam. Artinya, dalam menuntut ilmu kita harus memiliki landasan atau dasar, yaitu mengesahkan Allah, kita menuntut ilmu karena Allah. Dan yang terakhir, menunjukkan cara menyampaikan nasihat dengan lembut. Artinya kita harus menyampaikan nasihat dengan cara yang lembut dan santun. Selanjutnya, surat An-Naba ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada. Artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Adapun nilai-nilai pendidikan dari ayat tersebut adalah mendorong kita untuk bersyukur, menghargai, dan belajar dari keragaman ciptaan Allah. Kita harus bersyukur dan menghargai semua keberagaman yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua, mendorong kita agar menggunakan akal dalam mempelajari alam sekitar. Di alam sekitar, banyak sekali kejadian-kejadian yang harus kita pikirkan menggunakan akal. Maka dari itu, dalam mempelajari alam sekitar, kita harus berpikir menggunakan akal. Yang ketiga, sebagai pengingat manusia dan kebesaran Allah yang menciptakan alam semesta. Selanjutnya adalah surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Adapun nilai pendidikan dari ayat tersebut adalah menekankan orang yang berilmu akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Yang kedua, mengajarkan bahwa pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan dan mengangkat derajat seseorang. Selain meningkatkan dan menambah pengetahuan, dengan adanya pendidikan juga dapat meninggikan atau mengangkat derajat seseorang. Yang terakhir, mendorong kita untuk menuntut ilmu dan terus beriman, karena keduanya saling mengajarkan dan mengangkat derajat. Artinya, menuntut ilmu dan beriman adalah hal yang saling berkaitan dan saling menguatkan. Karena jika ilmu tanpa dilandasi oleh iman itu tidak ada gunanya. Yang kedua adalah 5 hadis yang mengandung nilai pendidikan. Pertama, hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Adapun nilai-nilai pendidikan dalam hadis tersebut adalah dalam konteks sebagai pendidik atau guru, kita harus menyadari pentingnya ilmu dalam pembentukan karakter dan keimanan seseorang. Artinya, ilmu tidak hanya untuk meningkatkan wawasan kita, tetapi juga membentuk karakter dan keimanan seseorang. Yang kedua, dalam konteks sebagai pendidik atau guru, kita harus berkomitmen untuk terus belajar dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas seseorang melalui ilmu. Artinya, sebagai pendidik, kita harus terus belajar agar bisa meningkatkan kualitas serta didik.
Yang terakhir, dalam konteks sebagai pendidik atau guru, kita harus bersemangat dalam menyampaikan ilmu. Selanjutnya adalah hadis riwayat Abu Dawud Al-Tirmidzi yang berbunyi, Innal anbiya alam yuwarrisu dinara wala dirhama innama warrasul ilma faman akhadha bihi halli wafir. Artinya, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Adapun nilai-nilai pendidikan dalam hadis tersebut adalah, dalam konteks sebagai pendidik atau guru, kita harus bersemangat dalam menyebarkan ilmu sebagai bentuk meneladani perilaku Nabi. Artinya, saat kita menyampaikan ilmu secara tidak langsung, kita sudah meneladani perilaku Nabi. Yang kedua, dalam konteks sebagai pendidik atau guru, kita harus mengajarkan ilmu dengan penuh tanggung jawab dan niat beribadah, bukan hanya karena tugas. Artinya, dalam menyampaikan ilmu, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya karena semata tugas sebagai pendidik saja. Dan yang terakhir, dalam konteks sebagai pendidik atau guru, kita harus memuliakan ilmu dan para ahlinya. Artinya, sebagai pendidik, kita harus memuliakan ilmu dan ahli-ahli atau penemu dari ilmu tersebut. Selanjutnya adalah hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Masalaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqa ilal jannah. Artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Adapun nilai-nilai pendidikan dari hadis tersebut adalah, dalam konteks sebagai pendidik atau guru, kita harus membimbing seseorang atau peserta didik menuju jalan kebaikan dan surga, tidak hanya sekedar mengajar. Artinya, dalam membimbing seseorang, kita niatkan untuk menuju jalan kebaikan dan jalan menuju surga. Tidak hanya sekedar mengajar dan menyampaikan suatu materi. Yang kedua, dalam konteks sebagai pendidik atau guru, kita harus memotivasi peserta didik agar bersemangat dan memiliki niat menuntut ilmu yang benar. Artinya, sebagai pendidik, kita harus terus memberikan semangat dan menyampaikan tujuan-tujuan pendidikan agar peserta didik dapat memiliki niat menuntut ilmu yang benar. Yang terakhir, dalam konteks sebagai pendidik atau guru, kita harus menanamkan kesadaran akan pentingnya menuntut ilmu. Artinya, sebagai pendidik, kita harus mensosialisasikan dan menanamkan kesadaran agar peserta didik tersebut menyadari bahwa menuntut ilmu itu penting. Selanjutnya adalah hadis riwayat Imam At-Tabrani yang berbunyi, Iyas bagi lil jahili ayas kuna ala jahlihi walalil alimi ayas kuna ala ilmi. Artinya, tidak pantas untuk orang bodoh itu mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula orang yang beriman mendiamkan ilmunya. Adapun nilai-nilai pendidikan dalam hadis tersebut adalah, dalam konteks sebagai pendidik atau guru, kita harus bersemangat dalam belajar dan menyadarkan akan pentingnya ilmu sebagai jalan keluar dari kebodohan. Artinya, kita harus bersemangat dalam menyampaikan materi sehingga
dapat menyadarkan peserta didik bahwa ilmu adalah jalan keluar dari kebodohan. Yang kedua, dalam konteks sebagai pendidik atau guru, kita harus membentuk karakter dan akhlak peserta didik tidak hanya dalam aspek kognitif tetapi juga spiritual dan moral. Artinya, dengan adanya pendidikan ini kita bisa membentuk karakter dan akhlak yang baik peserta didik. Yang terakhir, dalam konteks sebagai pendidik atau guru, kita harus mengembangkan metode pembelajaran agar siswa tertarik. Artinya, sebagai pendidik harus mengembangkan dan mencari metode pembelajaran yang menarik agar membuat siswa tertarik. Yang terakhir adalah hadis riwayat Imam Nawawi yang berbunyi, Yaumul alimi afdhalu min ibadatil jahil. Artinya, tidurnya seorang yang berilmu, yakni orang alim yang memelihara adab ilmu, lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh atau yang tidak memperhatikan adabnya beribadah. Adapun nilai-nilai pendidikan dalam hadis tersebut adalah dalam konteks sebagai pendidik atau guru, kita harus menekankan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, bahkan saat keadaan tidur. Artinya, dalam keadaan apapun, orang yang berilmu atau orang yang memiliki ilmu akan memiliki kedudukan yang tinggi. Selanjutnya, dalam konteks sebagai pendidik atau guru, kita harus memastikan bahwa proses belajar tidak hanya terkait ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik. Artinya, proses belajar itu tidak hanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana cara membentuk karakter agar peserta didik tersebut memiliki karakter yang baik. Dan yang terakhir, dalam konteks sebagai pendidik atau guru, kita harus meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan yang dimiliki dan mengamalkannya. Artinya, sebagai pendidik, kita harus terus belajar sehingga dapat meningkatkan kualitas ilmu yang dimiliki. Setelah itu, kita bisa mengamalkannya kepada peserta didik. Sekian video ujian kompetensi lisan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.